Susu adalah cairan berwarna putih kekuningan atau kebiruan yang merupakan sekresi dari kelenjar susu sebagai makanan dan proteksi imunologis bagi mamalia. Susu memiliki pH 6,5 sampai 6,6 atau normal, berat jenis 1,027 sampai 1,035. Rasanya gurih atau manis karena adanya laktosa dan asin karena adanya klorida sitrat dan garam mineral. Warna susu bisa putih kebiruan hingga kuning kecoklatan. Titik beku minus 0,50 sampai minus 0,61 derajat Celcius. Titik didih 100,17 derajat Celcius dan titik cair 29 sampai 36 derajat Celcius. Viskositas lebih dari 1,005 centipoise atau 20 derajat Celcius. Viskositas dapat dipengaruhi oleh suhu. Viskositas akan rendah jika suhu tinggi. Sebaliknya, viskositas akan tinggi jika suhu rendah. Susu juga dapat mengalami koagulasi, baik karena pemanasan dan asam. Berdasarkan komposisi kimianya, susu sebagian besar terdiri atas air, yaitu 87%. Kandungan air yang tinggi membuat susu mudah rusak, sedangkan kandungan protein, lemak, dan karbohidrat atau laktosa cukup rendah, yaitu 3,2%, 3,7%, dan 4,6% secara berurutan. Adapun kandungan gizi pada susu. Pertama, milk fat. Konsentrasi lemak pada susu hanya 2,4 sampai 5,5%. Lemak susu secara struktur, butirannya dikelilingi oleh membran yang disebut fat globule, membran atau VGM. Kedua, milk protein. Kandungan protein susu sekitar 3,25%. Protein susu terdiri atas dua komponen, yaitu kasein dan whey protein. Ketiga, karbohidrat susu. Karbohidrat utama dari susu atau 4,5% adalah dalam bentuk laktosa. Adapun kandungan gizi pada susu yaitu mineral dan vitamin susu. Mineral pada susu mengandung potasium, kalsium, magnesium, klorida, fosfor, sulfur, tetapi rendah zat besi. Dan yang terakhir yaitu pigmen susu. Pigmen dari susu terdiri atas pigmen lemak dan larut air. Baik, saya akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri bahan pangan susu yang berkualitas segar. Nah, kualitas susu dapat dilihat dari susunan dan keadaan pada susu. Penilaian mutu dan produksi susu sering digunakan dengan tolak ukur pada uji kualitas susu terhadap komposisi susu dan keadaan fisik susu. Keadaan fisik susu terdiri dari air, lemak, laktosa, mineral, dan vitamin yang dapat dipengaruhi oleh konsumsi dan kualitas pakan. Sedangkan kualitas fisik dipengaruhi oleh lingkungan dan manajemen pemeliharaan. Kualitas fisik pada susu dapat dilakukan dengan beberapa metode pengujian seperti uji didih, uji alkohol, dan uji derajat asam. Susu yang sehat dan layak dikonsumsi dapat diketahui masih dalam kondisi tidak pecah dan tidak menggumpal setelah melewati uji didih dan uji alkohol. Kualitas susu juga dapat ditentukan berdasarkan organoleptiknya seperti warna, tekstur, rasa, dan aroma menggunakan panca indera. Cemaran bakteri juga mempengaruhi kualitas pada susu yang dapat ditentukan berdasarkan waktu reduktase pada susu. Nah, untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh teman saya atas nama Siti Nur Aminah. Nah, adapun ciri-ciri susu segar dan baik untuk dikonsumsi. Yang pertama itu aroma susu. Cara paling sederhana untuk mengetahui kualitas susu adalah dengan cara menghirupnya. Susu segar memiliki aroma gurih namun bukan berbau asam atau busuk. Susu yang sudah basi akan mengeluarkan aroma yang sangat menyengat. Nah, tidak ada salahnya untuk menghirup aroma
susu terlebih dahulu sebelum meminumnya. Nah, semakin buruk kualitas susu, maka aromanya semakin menyengat pula. Nah, ketika mencium aroma susu basi, otomatis akan langsung merasa mual. Nah, yang kedua itu perubahan tekstur susu. Susu merupakan cairan yang encer, sedikit kental. Nah, jika susu sebelum diminum memiliki gumpalan atau bulir-bulir, susu tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, yang ketiga itu perubahan warna pada susu. Nah, warna susu murni dan segar adalah putih bersih. Nah, ketika warna susu berubah menjadi kekuningan atau justru putih pucat, ini tandanya susu sudah tidak segar. Nah, yang keempat itu susu murni yang baik tidak terasa manis, bahkan memiliki rasa sedikit asin atau creamy. Walaupun sudah dicampur dengan perasa lain seperti pemanis, biasanya rasa asin tetap akan terasa. Selanjutnya, penyimpanan susu. Suhu dan waktu penyimpanan berpengaruh signifikan terhadap kualitas susu, organoleptik, fisik, gizi, dan mikrobiologi. Susu cair yang disimpan pada suhu 4 derajat Celcius atau di bawahnya menunjukkan perlambatan pertumbuhan mikroba dan cemaran dibandingkan susu yang disimpan pada suhu 6 derajat Celcius atau di atasnya. Suhu 4 derajat Celcius atau lebih rendah adalah suhu penyimpanan terbaik pada susu dingin.